Perhatikan, hati-hati dengan absorbent mind ini. Dibandingkan yang diceramahkan, lebih masuk yang dia serap. Karena anak usia 0 sampai 6 itu daya tangkap, daya nalarnya mungkin belum terlalu utuh, belum terlalu tajam, tapi daya serapnya luar biasa. Jadi kalau sudah diserap itu jadi referensi di kepalanya sudah. Gaya hidup, gaya berpikir, watak, karakter, dan lain sebagainya dimulai sejak ini. Kalau kalian ingin menciptakan seorang anak yang aktif atau sabar misalnya, tampakkan keaktifan dan kesabaran itu di sekelilingnya biar dia serap. Biar dia melihat itu, oh seperti ini hidup yang baik itu. Filosofi pendidikannya Montessori adalah filosofi respect for children. Menghormati, menghargai anak-anak. Jadi kenapa sih Pak kok senjelimet itu, seruwet itu wong mau mendidik anak saja mbok sudah. Enggak, karena kita menghargai dia sebagai manusia. Jangan perlakukan mereka seperti barang, seperti mesin yang kita apa-apain manut, seperti HP yang kita pejet apanya saja dia tidak bisa melawan. Mereka juga manusia. Sudah punya keinginan, bisa nyaman, bisa tidak nyaman. Meskipun masih anak-anak. Jadi respectful children itu memberikan penghormatan yang mendalam pada anak-anak. Anak-anak juga manusia. Kalau kita punya rumus sesama manusia, saling menyayangi, saling menghargai, saling menghormati, kepada anak-anak juga begitu. Bentuk penghormatannya seperti apa? Antara lain, kita hargai keunikannya. Ini agak sulit, kadang-kadang masyarakat itu unik dan berbeda dianggap melawan, dianggap menyalahi, dianggap salah jalan. Setiap anak punya keunikannya masing-masing. Kamu itu ya orang tuanya, bapaknya guru, ibunya guru. Kamu kok malah tidak mau jadi guru, kamu pengen jadi petani saja misalnya kan itu. Dianggap, tapi mungkin saja dia memang cinta tanaman. Tapi kita ngertinya yo mbok yo jadi guru, kadang keluarganya kan begitu. Kita ini turun-temurun guru semua loh. Saya pernah ngalami yang begitu. Jadi kok yo cita-cita jadi petani, padahal dulu waktu kita belajar Zoroastrianisme itu profesi paling mulia itu petani. Hari ini saya tidak tahu ada tidak di ruangan ini yang cita-citanya tegas tani pokoknya Pak. Mau tidak mau saya harus bertani. Baik, hargai apapun keunikan. Jadi misalnya adikmu, saya cita-citanya pengen jadi presiden mas. Ya jangan diketawain ala kowe iki cah desa wae, anake sapa, cita-cita kok presiden, kok yang masuk akal saja. Ya biar saja wong. Dia punya imajinasi ke sana. Oh, siapa tahu jadi presiden beneran. Kita kan juga tidak ngerti. Nanti kan lumayan kamu jadi kakaknya presiden. Baik, jadi hargai betapapun mereka manusia. Bahkan mungkin manusia yang lebih murni, lebih tulus, lebih jujur, lebih bersih daripada kalian. Mereka lebih apa adanya. Kalau kita kan banyak pura-puranya. Jadi, mereka itu ya kalau iya bilang iya, kalau tidak bilang tidak. Jadi kalau dipuji anak kecil berbahagialah dia jujur. Tapi kalau yang muji usia kayak kalian itu tidak percaya belas. Basa-basi mesti atau kadang ya cari muka atau kadang apalah. Kalau anak kecil apa adanya. Nah, kalau anak kecil ngomong kamu jelek itu ya aslinya mungkin ngono. Kalau orang lain apa berani bilang kamu jelek, tidak berani. Nah, kalau anak kecil jujur. Oh, dari titik ini yo kamu justru harus lebih menghargai mereka. Mereka tulus, jujur, bersih. Jangan-jangan yang mengotori mereka itu ya kita. Kita yang menyediakan referensi-referensi yang membuat mereka keruh, membuat mereka tidak jernih lagi.
Maka dasar nomor satu filosofi pendidikannya Montessori adalah respect. Hargai anak-anak. Beri dia kebebasan milih, kebebasan bergerak. Beri dia kemerdekaan. Mungkin kadang-kadang dia salah, tidak apa-apa, diulangi, diperbaiki kesalahan itu. Mungkin dia melakukan sesuatu tidak karu-karuan, biar saja. Biar mereka belajar dari situ. Disuruh ngapain lama sekali. Mereka punya kecepatan. Makan cuma setengah piring bisa 2-3 jam. Tidak apa-apa, dari situ mereka belajar. Kita yang sering tidak telaten. Akhirnya mereka tidak belajar. Jadi ini ya filosofi yang pertama. Respect for children. Nah, kenapa sih kita harus menghargai anak-anak? Ya sama seperti tadi asumsinya. Kata Montessori, orang dewasa harus membela anak-anak. Kita orang dewasa harus melihat kemanusiaan yang sebenarnya pada anak-anak. Kemanusiaan yang akan terjadi suatu hari nanti. Jika kita ingin melakukan kemajuan, jika kita ingin melakukan kemajuan sosial. Kemajuan sosial berarti generasi berikutnya lebih baik dari generasi sebelumnya. Ya karena mereka ini yang melanjutkan perjuangan kita, mereka yang melanjutkan kemanusiaan kita. Filosofi pertama, menghargai anak. Filosofi kedua, kalau ini menarik. Beliau nulis buku khusus yang judulnya Absorbent Mind. Pikiran yang menyerap. Jadi kata Montessori, anak itu di usia 0 sampai 6 tahun, akal mereka itu jenisnya absorbent mind. Jadi dia menyerap kayak spon itu loh. Spon itu kan kalau ditaruh misalnya di air, itu kan dia langsung menyerap. Ada teh ya diserap, ada kopi yang diserap, di sekelilingnya susu ya diserap. Ini namanya absorben. Anak-anak juga begitu. Dia mungkin belum utuh nalarnya, tapi dia menyerap apa saja yang ada di sekelilingnya. Mungkin gaya ngomong, mungkin gaya ketawa, mungkin ada gambar apa, ada situasi apa di depannya, di sekelilingnya. Ada enggak di sini teman-teman yang dulu waktu kecil mungkin memanggil neneknya ibu atau memanggil kakeknya bapak karena niru orang tuanya. Jadi karena ibunya manggil ibunya bu, anaknya niru, harusnya nenek, tapi dipanggilnya ibu juga. Kenapa niru? Lingkungan sekelilingnya. Apapun oleh anak itu ditiru. Itu yang disebut absorbent mind. Makanya tadi, ayo disediakan lingkungan yang positif untuk anak-anak kita. Karena begitu banyak hal negatif di sekeliling kita, yang terjadi apa? Yaitu yang diserap oleh mereka. Sering kan kita lihat video-video yang mungkin agak memprihatinkan. Ada anak kecil sudah ngerokok, sudah minuman keras. Saya kapan lihat itu sudah. Kenapa? Dia hanya niru budaya yang ada di sekelilingnya. Jadi lingkungan yang ada di sekeliling. Kalau lingkungannya isinya tiap hari orang maki-maki tiap hari, ya dia akan terlatih itu. Tiba-tiba kosakata makiannya banyak. Kenapa? Absorbent mind. Kamu masih kecil, mesu kok fasih luar biasa le. Ayo, dia menyerap apa yang ada di sekelilingnya. Jadi pikiran penyerap. Ini filosofi kedua. Berarti apa? Jangan biarkan dia menyerap hal-hal yang tidak seharusnya dia serap. Siapkan, sediakan situasi biar dia menyerap yang baik-baik saja. Kalau kita tahu ada di wilayah penyerapan dia, kasih umpan yang baik-baik biar dia serap. Meskipun kalian suka misuh, kalau dekat adikmu ya istighfar, astagfirullah, subhanallah, itu biar dia dapatnya itu. Jadi tidak apa-apa. Kalau sudah mau misuh, mau marah, mana adikku, astagfirullah.
Subhanallah. Keluarkan begitu. Biar apa? Biar dia dapatnya itu, meskipun dapatnya yang palsu dari kalian. Daripada dia menyerap yang jelek-jelek. Adikmu lihat, wah mas katanya sampean kuliah kok tiap hari rebahan saja, males-malesan saja. Yo kasih alasan apalah biar, oh ini mas ini ndak rebahan, ini baru zikir baru. Tirakat. Jadi biar dia menyerapnya itu tirakat dan zikir, bukan males-malesan. Nah, mas kok pegang HP terus lihat apa tuh? Ngaji ini dik, belajar ini. Biar dia menyerapnya yang baik-baik lah. Karena pikirannya tajam. Mungkin dia tidak tanya, melihat saja. Tapi dia akan jadi koleksi, jadi referensi yang ada di kepalanya. Mungkin pada saatnya keluar. Dan kamu kaget. Adikku kok bisa itu ya? Adikku pintar sekali, sudah bisa joget. Ayo tiap hari lihat kamu tiktokan joget. Bisa sekarang. Atau kamu tidak tiktokan sih, kamu yo lihat itu terus. Kamu lihat HP terus, ya dia bisa. Yang ada di HP dia tiru. Maka perhatikan, hati-hati dengan absorben mind ini. Dibandingkan yang diceramahkan, lebih masuk yang dia serap. Karena anak usia 0 sampai 6 itu daya tangkap, daya nalarnya mungkin belum terlalu utuh, belum terlalu tajam, tapi daya serapnya luar biasa. Jadi kalau sudah diserap itu jadi referensi di kepalanya sudah. Gaya hidup, gaya berpikir, watak, karakter, dan lain sebagainya dimulai sejak ini. Jadi kalau kalian ingin menciptakan seorang anak yang aktif atau sabar misalnya, tampakkan keaktifan dan kesabaran itu di sekelilingnya biar dia serap. Biar dia melihat itu, oh seperti ini hidup yang baik itu. Oke, jadi ini filosofi yang kedua. Filosofi yang ketiga. Sensitive period. Kata Montessori, ada periode sensitif. Periode sensitif ini fase emas untuk belajar. Ayo kita ajari mereka dengan segala cara yang mungkin. Ya mungkin tadi dicontohkan, diulang-ulang, diajak ini, diajak itu. Mereka ini fase paling mudah. Fase emas. Kita harus hati-hati benar di fase ini. Ada teorinya sendiri, dia punya teori periode sensitif itu ada 6 titik yang harus kita perhatikan. Kata Montessori, yang pertama apa? Anak usia 0 sampai 6 itu sensitif pada keteraturan. Ada teori begini di Montessori. Anak itu merasa nyaman di dalam rahim ibunya. Begitu dia keluar, dia ini ketakutan. Karena lihat betapa kacaunya, betapa menakutkannya sekelilingnya. Apalagi kalau lihat wajahmu begitu keluar, ngeri ternyata dunia ini. Di dalam nyaman-nyaman saja, tidak banyak tantangan. Nah, maka kita harus membantu dia untuk menyadarkan dia, ndak kok, dunia ini ndak sekacau itu, dunia ini ndak serusak itu, dunia ini nyaman kok. Dengan cara apa? Melakukan rutinitas yang jelas. Misalnya, ya rutinitas itu yang baik-baik. Misalnya kalau dia sedang nangis, kemudian kita perhatikan. Kalau dia sedang kotor, kita segera bersihkan. Terus ketertiban-ketertiban seperti ini akan membuat dia nyaman. Jadi biar dia menganggap dunia ini tempat yang nyaman. Kalau dia melihatnya kekacauan terus. Kadang-kadang saya nangis itu dicuekin sampai berjam-jam misalnya. Kadang-kadang saya tidak nangis malah dibikin nangis. Kadang-kadang dia merespon apa yang di sekelilingnya. Kalau di sekelilingnya kekacauan demi kekacauan, jadi dia merasa takut.
Oh, kalau saya nangisnya hanya nangis manja, ternyata tidak terlalu dipedulikan. Tapi kalau saya nangisnya karena kesakitan, ibu tahu ternyata. Kayak gini dia meresponnya tajam. Maka periode sensitif yang pertama, sensitif keteraturan. Kalau punya adik 0 sampai 6 tahun, latih yang teratur biar dia nyaman dan menganggap hidup ini tertib dan dia merasa harus tertib. Tidur jam sekian, bangun jam sekian, latihan tertib. Ya dengan cara absorben main tadi. Jangan, ayo dik tidur sudah jam 9. Wah, kakaknya main HP terus. Dia tidak dapat contoh yang baik dari sekelilingnya. Tunjukkan keteraturan demi keteraturan. Yang kedua, ada istilahnya periode sensitif bergerak. Anak usia 0 sampai 6 itu aktif-aktifnya. Ini kan sampai anak masuk SD ya, anak balita itu kan. Ini mungkin yang ngomong capek, tapi biarkan itu. Karena dia sedang mengembangkan sisi motoriknya, ototnya. Jadi ini periode sensitif bergerak. Bergerak, biar dia bergerak. Nanti kalau tidak terlatih bergerak kayak yang besar-besar sekarang, generasi rebahan. Biarkan dia nyamannya dengan bergerak, dengan berkreasi, apapun yang dia mampu. Makanya ngomong anak yang kalau usia-usia ini kan kita biasanya capek. Kalau yang dimomong sudah besar 20-an ke atas kan malah pingin diem mojok di mana. Ya, kalau ngomongnya yang kecil ini capek. Lari ke sana, lari ke sini. Sudah ada tempat duduk dia masih ini. Ini namanya titik sensitif kedua, sensitif gerak. Ini dia sedang mengembangkan ototnya. Biarkan motorik halus dan motorik kasarnya hidup, terasa. Ada lagi sensitif ketiga. Dia punya rasa penasaran yang besar terhadap benda-benda yang bisa dia jangkau. Khususnya benda-benda kecil. Makanya anak kecil itu kan biasanya ya usil, tangannya meraih apa, megang apa, narik apa. Ya kita awasi saja, semoga dia tidak meraih hal yang bahaya-bahaya. Jadi jangan diasumsikan, wah adik saya tenang kok Pak, tidak ngapa-ngapain. Tidak, dia pasti punya kepekaan sensitif untuk penasaran dengan apa yang ada di sekelilingnya, yang ada di jangkauannya. Dan itu tinggal kita awasi saja, biarkan dia bereksplorasi. Jangan dikit-dikit dilarang. Sudah sini aja dik, duduk terus dicekeli. Tidak apa-apa, ya diawasi. Kalau yang bahaya-bahaya ya kita halangi, kita hindarkan. Tapi ini semangat eksplorasinya. Mungkin dia ingin pegang ini, dia ingin pegang itu. Ada buku dibolak-balik mungkin ya. Pak, kalau disobek-sobek Pak, yo kamu ingatkan. Kamu ganti buku yang layak sobek. Mungkin buku tulis bekasmu atau apalah yang itu, biarkan, kasihkan dia. Tapi yang buku bagus-bagus diamankan. Semangat eksplorasinya biar hidup dulu, tidak apa-apa. Mungkin dia seneng nyoret-nyoret. Seneng karena di sekitarnya ada pulpen, spidol, wah temboknya tidak pernah aman, itu kan digambari. Biarin saja, nanti temboknya dicat ulang kalau dia umur 20 tahun. Ya. Jadi wis dia gambar sak kapoke, kalau dia wis gambar sak kapoke terserah lah gambar apa, sak seneng-senengmu, biar dia daya eksplorasinya muncul. Tidak apa-apa. Kita kan sering begitu. Waduh, tembok dicoreti terus dicat. Ya besok dicoreti lagi, terus kita jengkel akhirnya. Dia jadi objek kejengkelan terus. Biarkan dia eksplorasi. Jadi karena memang dia punya kepekaan sensitif terhadap segala yang ada di sekelilingnya. Kemudian ada kepekaan lagi, periode sensitif terhadap bahasa, kata. Dia ini cenderung ingin meniru kata-kata orang di sekelilingnya.
Ya kalau masih usia awal sama sekali itu biasanya kadang ya baru vokalnya saja, itu pun kalimat akhirnya saja. Ngomong laptop ya ketemunya topnya saja atau O-nya saja. Dan itu wajar ya, memang dia pertumbuhan motorik halus dan kasarnya belum sempurna. Tapi perhatikan sensitivitas bahasa ini. Makanya boleh kalau usia-usia ini coba kamu latihan bahasa Inggris misalnya sama adikmu, cepat. Karena dia nirunya cepat. Ya ndak usah heran, Pak anaknya orang Inggris kok pinter bahasa Inggris. Ya dia dengerin bahasa Inggris terus. Anaknya orang Jawa pinter bahasa Jawa. Boleh kamu latihkan. Coba kamu ngobrolnya kalau dekat-dekat adikmu yang masih kecil pakai bahasa Inggris, ya dia akan niru bahasa Inggris. Kamu pakai bahasa Arab, ya dia akan niru bahasa Arab. Ini istimewanya anak-anak. Dia mendengar, kemudian menirukan. Kadang-kadang kita kaget, adikku sudah bisa ngomong ini, sudah bisa ngomong itu. Ini sensitivitas keempat. Jadi perhatikan ini, fase-fase emas yang sensitif ini bisa kalian manfaatkan untuk membentuk manusia yang berkualitas. Kamu dekatkan dia dengan apa? Sesuai sensitivitasnya. Yang kelima, sensitif bersosialisasi. Kalau ini biasanya usia 2 tahun ke atas. Mulai dia bisa mengenal orang. Apakah orang yang sama atau orang yang beda dia bisa ingat. Nah ini periode dia mulai latihan membaur dengan orang lain. Ini juga bisa kita awasi, kita latih, misalnya kita ajak berinteraksi dengan yang lain, mungkin sama-sama anak kecilnya. Kita arahkan ketemu teman-temannya. Ini latihan sosialisasi. Biar dia, kalau bahasa Jawanya, bisa semerawung, bisa berbaur dengan orang lain. Jangan di rumah saja ketemunya orang besar-besar saja, nanti tidak imbang. Carikan teman. Kadang kan anak kecil yang satu belum bisa ngomong, yang satu belum bisa ngomong, tapi ngobrolnya panjang, entah ngomong apa. Jadi bisa. Ini jiwa sosialnya baru muncul. Dia saling berinteraksi, saling muncul. Biarkan, tidak apa-apa. Terus ini sensitivitas yang kelima. Ini untuk melatih daya adaptasi sosialnya. Yang keenam, yaitu eksplorasi sensorial. Nah, kalau ini yang panca indera tadi, biarkan penglihatan, penciuman, pendengaran, pengecap, peraba, dia aktifkan dengan segala yang ada di sekelilingnya. Dia melihat apa, dia mencium apa, mendengarkan apa, mengecap apa. Kita sediakan sesuai yang kita inginkan. Tadi loh, ada absorbent mind tadi. Kita siapkan saja. Ini yang harus kamu serap, Dik. Ini yang harus kamu dengarkan. Ini yang harus kamu sentuh, kamu raba. Ini yang harus kamu rasakan. Biar dia kaya. Biar hidup semua daya sensornya. Nah, jadi filosofi periode sensitif tadi perlu kita cermati, ada 6 aspeknya ini ya, paling tidak. Ini bisa dilatih, bisa diatur, bisa dikondisikan sesuai kepentingan dan keinginan kita. Lanjut ke filosofi selanjutnya. Ini semoga tidak mulai mengeluh ini teman-teman. Aduh Pak, kok ruwet gitu. Mau mendidik anak. Ya kalau kita ingin memproduksi dalam tanda petik ya manusia yang berkualitas, ya memang harus sabar, ada prosesnya. Nah, filosofi Montessori yang keempat adalah educating the whole child. Mendidik anak seutuhnya. Nah, kita kan sering dengar manusia seutuhnya. Atau dalam bahasa Arabnya insan kamil. Itu kan manusia seutuhnya. Nah, kalau ini versi mininya. Anak yang seutuhnya. Berarti apa? Pendidikan seutuhnya itu
pendidikan yang diarahkan untuk memberi pengalaman belajar semua potensi yang dia miliki. Yo fisiknya, yo intelektualnya, yo emosionalnya, ya sosialnya. Jangan hanya akalnya, emosinya juga kita didik, kita latih. Sosialnya juga. Termasuk harusnya juga spiritualnya. Kita hidupkan sejak kecil, kalau bahasa saya tadi, kita aktivasi. Ya tentu saja di usia sedini itu, seawal itu ya jangan dibayangkan terus, wah berarti adikku nanti pinter jadi orang bijaksana, jadi ya enggak sampai titik itu. Tapi semuanya teraktivasi. Dia kenal, dia ngerti, dia paham. Dan sedikit-sedikit mulai menyala sisi kemanusiaannya. Jadi ini namanya educating the whole child. Yuk kita ajak ke masjid, yuk kita ajak ke pasar, yuk kita ajak ngobrol dengan orang, yuk kita ajak baca buku, kita ajak apa saja. Biar semua potensinya hidup. Gitu. Diajak ke masjid bagus, tapi diajak ke masjid terus ya. Mungkin kepekaan sosialnya berbeda dengan yang sering kita ajak berbaur dengan orang lain. Atau diajak ke pasar terus, jalan-jalan di mall terus, ya nanti beda dengan yang ya ke mall, ya ke masjid, ya ke pasar, ya ke... Biarkan semua potensinya hidup dulu. Jangan sampai seperti tadi ada yang terkubur. Jangan sampai ada yang kayak kalian hari ini tuh kan banyak. Saya kemarin ada mahasiswa itu, karena nilainya jatuh semester ini, dia bilang, sebenarnya saya itu pinter loh Pak. Kok sebenarnya pinter ya, berarti sekarang kamu sedang tidak benar itu. Kok bisa nilaimu jatuh itu loh. Nanti yang males bilang, sebenarnya saya itu rajin loh Pak. Itu kalau di filsafat itu kan, mungkin dari sisi esensialisme kamu benar ada esensi yang hakiki. Tapi kalau pakai eksistensialisme ya enggak mungkin. Ya kalau eksistensimu males, ya aslinya dirimu males memang. Tidak ada sebenarnya. Hakikatnya saya itu rajin. Pak, tidak ada hakikat. Tiap hari bolos. Nah, kita sering begitu. Nah, jangan-jangan karena tidak diaktifasi sejak awal, akhirnya terkubur. Nah, yuk kita didik ya anak-anak kita, adik-adik kita, biar jadi manusia seutuhnya. Mungkin teman-teman mencermati klaster-klaster pemikiran filsafat, peradaban-peradaban yang agak berbeda-beda. Ada peradaban yang terlalu rasional, saintifik. Ada peradaban yang terlalu intuitif, spiritual. Ada peradaban yang kelihatan tidak utuh. Seolah-olah manusia itu isinya spiritual saja, atau seolah-olah manusia itu isinya akal rasional saja. Yang masing-masing kemudian kan saling merindukan. Ya sering saya ilustrasikan orang barat yang di zaman modern begitu bangga dengan sains dan teknologinya, belakangan mulai marak spiritualitas, New Age dan lain sebagainya. Sementara orang timur yang sudah kaya dengan wawasan spiritualitas, belakangan ingin kayak barat yang sainsnya luar biasa, yang rasionalitasnya luar biasa. Karena mungkin kemarin pengembangannya belum full, belum sepenuhnya. Jadi melihatnya setengah-setengah, melihatnya tidak utuh. Bukan berarti salah, tapi kurang lengkap. Wong manusia itu potensi yang lengkap, potensi yang isinya macam-macam. Baik, jadi filosofi yang keempat, pendidikan itu harus seutuhnya. Makanya istilahnya kalau di Indonesia kan pendidikan tinggi itu kuliah. Kuliah itu kan sepenuhnya semuanya. Meskipun ya faktanya kalian kan gak sepenuhnya jurusan-jurusan. Tapi paling tidak mungkin diasumsikan kalian yang sudah masuk di level pendidikan tinggi itu ya cara berpikirnya harus luas, harus utuh, jangan parsial.
Kalau mikirnya parsial berarti kamu belum sepenuhnya, belum utuh caramu membaca realitas. Nah, ini tugasnya mahasiswa harusnya ya. Cara bernalarnya lebih universal, lebih kuliah. Tidak parsial. Kalau parsial itu namanya juz'iyah. Iya. Jadi kalau kalian mahasiswa kok mikirnya sempit parsial, itu berarti kamu tidak kuliah, itu kamu juz'iyah. Jadi kalau pagi-pagi berangkat kemana mas? Berangkat juz'iyah, bukan berangkat kuliah. Kamu mikirnya parsial saja. Nah, jadilah manusia yang kamil, utuh, sadar ragam potensi yang ada dalam dirimu. Termasuk anak-anak. Makanya educating the whole child. Jangan sampai nanti lahir manusia yang rasionalnya bagus tapi emosionalnya lemah. Sosialnya lemah. Sosialnya bagus, rasionalnya bagus sih, tapi spiritualnya lemah. Jadi kalau gagal dia mudah putus asa. Nah, ini coba bangun lebih utuh. The whole child.